Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Rizkyullah Purwataruna. Di sini saya akan membahas Narkoba dalam pandangan Islam. sebelumnya, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya yang dapat menimbulkan ketergantungan, merusak kesehatan, dan mengganggu kesadaran dan akal, serta membahayakan jiwa. Narkoba sendiri berasal dari tumbuhan sintetis atau semi-sintetis. Jenis narkoba yang umumnya beredar adalah antara lain morfin, kokain, heroin, ganja, sabu, ekstasi, dan lainnya. Narkoba dalam pandangan Islam hukumnya haram karena termasuk dalam kategori mukhadirat, pembuat mati rasa, atau mufatirat, pembuat lemah. Islam melarang umatnya mengonsumsi narkoba karena bertentangan dengan tujuan syariat dan yang menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Lalu jika narkoba sendiri diharamkan, fungsi aslinya apa sih? Penggunaan narkoba hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, yaitu jika ada ancaman bahaya yang nyata terhadap jiwa dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya, dengan syarat harus ada resep dokter, dosis yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Hal ini berdasarkan prinsip darurat larangan sebagaimana firman Allah, kecuali orang-orang yang terpaksa dan hatinya tetap teguh dalam beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Orang menggunakan narkoba dalam pandangan Islam karena berbagai alasan, tetapi semuanya tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa alasan yang mungkin antara lain: 1. Adanya konflik keluarga. Orang yang mengalami masalah dalam keluarga seperti perceraian, kekerasan, atau kurangnya kasih sayang mungkin merasa depresi, kesepian, atau putus asa. Mereka mencari pelarian dari rasa sakit mereka dengan menggunakan narkoba yang dapat memberikan rasa tenang, bahagia, atau melambung. Adanya pengaruh lingkungan. Orang yang bergaul dengan teman-teman yang menggunakan narkoba mungkin tergoda untuk ikut mencoba karena rasa penasaran, ingin diterima, atau takut ditolak. Mereka tidak menyadari bahaya dan akibat buruk dari narkoba yang dapat merusak kesehatan, akal, dan kehormatan mereka. 3. Adanya tekanan hidup. Orang yang menghadapi tekanan atau kesulitan dalam hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, beban pekerjaan, atau stres, mungkin merasa lelah, frustasi, atau tidak berdaya. Mereka menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kantuk, meningkatkan semangat, atau mengubah persepsi mereka. Dan berikut adalah dalil pengharaman narkoba dari Al-Quran dan hadis. Pertama, Allah berfirman, dan janganlah engkau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, Allah berfirman, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ketiga, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Dan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menegak racun hingga mati, maka racun itu tetap ada di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam adalah keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778 dan Muslim nomor 109. Dan berikut adalah dampak narkoba dari penggunanya di dunia dan di akhirat. Di dunia, narkoba dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual bagi penggunanya. Beberapa contoh dampak negatif narkoba di dunia adalah
mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh. Mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya percaya diri, serta gelisah dan antisosial. Mengganggu sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat, kehilangan kesempatan belajar atau bekerja, sering berkata bohong, atau melakukan tindak kriminal, dan kehilangan kepercayaan diri dari orang lain. Mengganggu ekonomi seperti kehabisan uang untuk membeli narkoba, sulit mendapatkan penghasilan dan menjadi beban keluarga. Mengganggu spiritual seperti melanggar perintah Allah, melalaikan ibadah, dan menjauh dari Tuhan. Di akhirat sendiri, narkoba juga akan menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi penggunanya. Beberapa contoh dampak negatif narkoba di akhirat adalah mendapat murka dan azab dari Allah, karena narkoba termasuk dalam kategori mukhadirat, pembuat mati rasa, atau mufatirat, pembuat lemah, yang hukumnya haram dalam Islam. Mendapat siksa neraka karena narkoba termasuk dalam kategori racun yang dapat membunuh diri sendiri atau orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap ada di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Kehilangan pahala dan kebaikan karena narkoba dapat menghapus amal soleh dan mengurangi iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram, dan barang siapa yang meminum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan berikut cara menjauhi narkoba dalam pandangan Islam. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita sebagai hambanya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita dalam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melepas supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti pergaulan bebas, judi, zina, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dapat membedakan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan setan, hawa nafsu, atau lingkungan yang negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengatakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh, jiwa, dan akal. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, merusak kesehatan, mengganggu kesadaran dan akal, serta membahayakan jiwa. 5. Memilih lingkungan pergaulan yang baik, yang dapat membantu kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta memberikan nasihat dan dukungan yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Quran Surah Abu Dawud nomor 4833 dan Tirmizi nomor 2378. 6. Melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas diri seperti belajar, berolahraga, beribadah, berdakwah, beramal soleh, dan sebagainya. Kegiatan positif ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. 7. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Masalah adalah ujian dari Allah yang harus kita hadapi. Jangan sabar, ikhlas, dan optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi dengan solusi yang baik, seperti berdoa, beristighfar, bermusyawarah, minta bantuan orang yang ahli, dan sebagainya. Sekian pembahasan narkoba dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.